お久しぶりです。ハンドラー1。Ya halo, kembali lagi bersama saya di channel Milios Production. Dan ya, kali ini saya akan mereview anime yang sebenarnya sudah tamat di tahun ini, cuman sebenarnya itu tayangnya sudah dari Spring 2021 ya. Judulnya yaitu 86 ya, anime bergenre mecha, satu-satunya anime genre mecha yang terbaik di tahun 2021. Dan bisa dibilang ini menurutku anime ini wah banget guys. Wah karena apa? Ya lihat aja video ini sampai habis. Genrenya sendiri action, mecha, drama, dan supernatural. Sedikit studio yang mengerjakan anime ini adalah studio A1 yang sebelumnya sudah mengerjakan anime-anime terkenal seperti Sword Art Online, yaitu contohnya. Dan anime ini merupakan adaptasi light novel. Jumlah episodenya sendiri banyak 23 episode dari part 1 dan part 2-nya. Oke, jadi bagi kalian yang nggak tahu apa-apa tentang anime ini, jadi anime ini menceritakan tentang sebuah kerajaan yang bernama Republik San Magnolia yang terlihat damai di luarnya, namun sebenarnya mereka sudah melakukan diskriminasi, di mana terdapat distrik yang tidak diakui yang bernama 86, dan distrik 86 ini selalu melakukan tugas mematikan, yaitu membunuh para legion dari kerajaan Giat. Cerita ini sendiri berfokus pada seorang handler atau pemimpinnya yang memimpin skuadronnya di 86 itu yang bernama Vladilena Milice yang sangat patriotik, dan seorang pilot Juggernaut yang bernama Shinenosen yang tidak mengenal mati dan dijuluki sebagai dewa kematian. Dan dua-duanya ini sama-sama memerangi ketidakadilan yang ada di dunia mereka ini. Oke, jadi itu garis besar cerita dari anime 86 ini. Dan setelah saya menonton full episodenya, wah banget guys, anime ini jauh melebihi ekspektasiku. Meskipun anime ini sendiri sempat ditunda sampai Maret ya, tapi anime ini tidak henti-hentinya memberikan surprise pada kita para penonton tentunya. Oke, jadi kita mulai dulu dari konsepnya. Dari konsep ceritanya ini sebenarnya kayak konsep mecha sebagian besar ya, dimana kayak selalu mencantumkan diskriminasi terhadap kaum tertentu, yang bisa dibilang genre discrimination ini paling aku suka banget, karena ya aku bisa mengharapkan konflik yang lebih gitu dalam suatu anime. Yang bikin anime ini spesial adalah anime ini sendiri itu tiap episodenya menyajikan episode yang selalu menguras air mata lah, karena anime ini sendiri sudah menuangkan emosi yang cukup dalam dari tiap episodenya. Kayak meskipun kayak ada adegan intense fighting gitu, tapi pasti ada kayak korban yang berjatuhan yang tentunya itu membuat kita itu kehilangan, kayak rasanya kehilangan banget. Jadi untuk genre dramanya itu cukup kuat banget dari anime ini. Itu yang aku seneng, kayak jarang banget ada anime mecha yang genre dramanya itu kuat lah istilahnya. Terus anime ini di samping dramanya yang kuat, tentunya tiap episodenya juga menyajikan beberapa konflik yang cukup intens, sehingga penonton itu kayak digali gitu loh rasa ingin tahunya itu. Kayak beneran seru banget. Di samping kayak adegan fightingnya yang cukup seru ya guys ya, tapi konfliknya dari episode ke episode itu kayak ada terus gitu loh, kayak nyalur terus gitu loh. Jadi kayak serunya itu kayak gak habis-habis. Mungkin dari part 1 itu kayak agak kurang ya mungkin ya, karena ya bisa dibilang part 1 itu mungkin lebih ke introduction ya menurutku ya. Dan titik baliknya itu di part 2 sebenarnya, dimana banyak banget karakter development, terutama dari Vladilena Milice sama Shinenosen ini yang ya aku seneng banget. Terus untuk grafisnya juga spesial banget ya, meskipun aku harus nunggu sampai Maret tamatnya. Tapi penungguannya itu sangat berarti guys, karena dari adegan actionnya itu, dari mecha-mechanya itu gila banget. Itu kayak anime-nya banget ya. Kalau kalian nggak tahu ya, kayak sebagian besar anime mecha itu mengambil bentuk manusia ya, dari artikulasinya, terus desain mechanya itu kayak ada kepalanya, terus torsonya, terus sampai kaki gitu loh ya. Itu kayak common banget. Tapi dari anime 86 ini yang mechanya merupakan Juggernaut, yang dia ini mengambil bentuk belalang, kalau kalian nggak tahu ya. Jadi mecha dari anime ini sendiri itu mengambil bentuk dari belalang, tapi animasinya itu mereka berusaha untuk mengikuti layaknya anime mecha pada umumnya. Jadi kayak mereka itu anggapannya mensimulasikan belalang itu sebagai manusia. Terus detail dan desain karakternya itu kayak stabil banget, detail banget, dan bagus banget. Ya, A1 coy. Terus permainan transisinya juga
mantep, terutama di episode terakhir itu aku seneng banget sih sama transisi yang diberikan, eksekusi scene-nya itu aku seneng banget, ditambah lagunya Sawano Hiroyuki yang selalu menguras air mata ataupun memacu adrenalin di episode tersebut gitu. Kombinasinya mantep banget sih dari lagunya Sawano sama adegan actionnya itu mantep banget. Ya pokoknya dari grafis dan eksekusi scene-nya itu mantep banget lah pokoknya, kayak perfect banget gitu loh. Kayak begitu masuk part 2 itu anime ini sendiri itu kayak membuat gebrakan gitu ya, gebrakan yang cukup besar. Untuk alurnya sebenarnya aku seneng juga ya, karena meskipun terkesan lama karena mengadaptasi hampir semua dari volume 1 light novel, tapi kayak ceritanya itu progresif banget, gak terlalu ngebut, gak terlalu lambat. Ya ini yang aku seneng sih. Oke, jadi kita langsung aja ke karakternya di sini. Karakternya di sini kita fokus kedua aja, yaitu Vladilena Milise sama Shineno Zen. Vladilena Milise ini dimainkan oleh Hasegawa Ikumi yang sebelumnya itu pernah main di Domestic Nakanojo sih, tapi aku gak nonton. Dan Genjitsu Sugiusa yang belum aku lanjut sebagai Aisyah itu. Dan Shineno Zen ini dimainkan oleh Chiba Soya yang sebelumnya itu sudah main di Classroom of Elite sebagai Ayano Koji. Kalian tahu lah suaranya dan karakteristik sifatnya itu pas banget sih. Terus untuk karakter yang lain seperti Anju dimainkan oleh Hayami Saori, yang kalian tahu lah ya, Yukino Shita Yukino. Tapi baru kali ini aku menonton Hayami Saori memainkan karakter yang ya berdasarkan dari background yang cukup gelap ya. Ini yang aku seneng sih. Terus ada lagi seiyuu favoritku, Ueda Kana, yang bermain sebagai Grete ya di part 2 itu. Anggapannya mayor barunya 86 itu, yang sudah main di UBW itu ya Tosakarin lah, mantap lah. Oke, untuk pendalaman dan pengembangan karakternya ini aku seneng banget ya, terutama di pendalaman karakternya Vladilena Milise itu kayak gak nanggung-nanggung banget sepanjang ceritanya. Kayak berhasil meluapkan emosi, dan dari Shineno Zen juga pendalaman karakternya itu mantep banget sih. Kayak dari sifat psikopatnya itu aku seneng banget, itu kayak mengundang intens gitu loh dalam episode anime ini sendiri. Dan perkembangan karakternya itu lebih ke Vladilena Milise ya menurutku ya, dimana Vladilena Milise itu kayak sudah gak pandang bulu, kayak perang gitu loh, kayak kate cengeng-cengengan. Dan untuk Shineno Zen ini sendiri, ini kayak karakternya itu pengembangannya itu lebih ke satu episode terakhir, dimana Shineno Zen ini masih kayak mau hidup istilahnya, karena ya dia ini punya alasan untuk hidup lah, terutama untuk Vladilena Milise. Dan perkembangan relationship antara Vladilena Milise sama Shineno Zen ini juga ya aku seneng banget sih, meskipun gak ada genre romance ya, tapi udah ada tanda-tanda lah ya. Kita langsung aja ke opening dan endingnya. Di openingnya dinyanyikan oleh Hitori yang berjudul Sanpun ni Kyubyo, 3 menit 29 detik, yang durasi lagunya ternyata sama judulnya, Sanpun ni Kyubyo. Oke, saya kasih reviewnya. Dan untuk opening kedua dinyanyikan oleh Amasarashi yang berjudul Kyo Kaisen. Saya kasih reviewnya. Oke, jadi ini untuk opening dan endingnya ini sama-sama enak, cuman dari opening sih aku lebih seneng Sanpun ni Kyubyo di Torie, karena ya itu kayak intensnya dapet banget sih. Terus kita endingnya, nah ini endingnya banyak banget guys, kalian harus catat satu-satu karena ini semua dikompos oleh Sawano Hiroyuki. Ya, yang pertama berjudul Avid, ini ending pertama yang dibuat oleh Sawano Hiroyuki, yang kalau nggak salah collabnya sama Mizuki ya. Untuk ending yang kedua berjudul Hands Up to the Sky yang dibuat oleh Sawano Hiroyuki dan dinyanyikan oleh Laku. Terus yang ketiga berjudul Arkemila yang dibuat oleh Sawano Hiroyuki juga. Ending yang terakhir dibuat oleh Sawano Hiroyuki juga yang berjudul Lilas. Oke, jadi untuk opening dan endingnya ini eksekusinya mantep banget ya, terutama dari lagunya itu enak-enak semua. Terus dari perpaduan ilustrasi opening dan endingnya sama lagunya itu mantep banget lah, itu kayak kesannya dalam banget sih anime ini itu. Nah, untuk opening dan endingnya kayak gitu. Nah, untuk soundnya di sini, sound desainnya itu
mantep banget sih. Ya ini mungkin kalau nggak salah dibantu Cloverworks juga ya. Ya kalau kalian tahu sound design Cloverworks itu kayak real banget gitu. Jadi kayak was lah kayak kalian. Oke, jadi itu review anime 86 menurut Philips Production. Menurutku ini anime yang sempurna di tahun 2021. Tentunya layak banget dapat season 2 karena keseruan ceritanya itu gak berhenti-berhenti. Luapan emosi yang diluapkan itu hebat banget lah anime ini. Kayak the perfect anime 2021. Mestinya ya ini masuk ranking 1 di tahun 2021 ya. Cuman karena belum tamat ya aku kasih Hodemiya aja. Oke, jadi anime ini recommended banget bagi kalian yang nyari anime mecha, genre mecha. Ya ini merupakan titik balik anime mecha sih sebenarnya. Karena ya dirasa Gundam semakin lebih ke promotional purpose. Jadi kayak ya pokoknya ceritanya makin nyeleneh lah istilahnya. Kalau kalian nonton Gundam itu bagusnya yang seri lama-lama sih. Kalau yang baru-baru sih cuma menang kayak desain mecha gitu, itu pun buat mainan sih pastinya. Oke, segitu aja video hari ini. Jangan lupa subscribe, like-nya, dan share-nya, dan jangan lupa nyalain notification button-nya demi mengetahui update-update terbaru dari Philips Production. See you guys, bye-bye.